Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik tiga bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
Lokasi debat Cawapres berbeda dengan debat Capres sebelumnya. Kali ini debat Cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat Cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para Capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah, namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan.
Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan
kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal, bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik.
Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%.
Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan
mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah, namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan
persoalan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal, bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik tiga bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak,
perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren,
anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah, namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif.
Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsek ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan 2 cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan 2 moderator yang akan memandu jalan debat Cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat Cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
Lokasi debat Cawapres berbeda dengan debat Capres sebelumnya. Kali ini debat Cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat Cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para Capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan.
Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan
kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal, bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik.
Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah, namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%.
Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan dua cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan dua moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berjanji akan bekerja secara total jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden lewat Pilpres 2024. Demikian disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok pada Selasa 19 Desember malam. Bahkan dirinya menyatakan Amin siap mundur andai tidak serius menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan amanah sebagai pejabat negara merupakan tantangan yang luar biasa. Sebab itu menurut Caimin, Capres-Cawapres harus memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi nanti. Sementara itu, Muhaimin Iskandar akan tarung gagasan dengan 2 cawapres lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, debat perdana bagi Caimin, Gibran, dan Mahfud akan digelar pada Jumat 22 Desember. Jelang debat cawapres, KPU telah menunjuk 11 panelis yang akan menjadi tim penyusun pertanyaan untuk debat cawapres. Begitu juga dengan 2 moderator yang akan memandu jalannya debat cawapres 2024. Merujuk pada pelaksanaan debat perdana minggu lalu, debat cawapres akan tayang kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit. Sesuai namanya, debat akan diikuti oleh ketiga cawapres, yaitu cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lokasi debat cawapres berbeda dengan debat capres sebelumnya. Kali ini debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pelaksanaan debat cawapres juga akan menggunakan fasilitas podium sederhana. Ini berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya di mana para capres berdiri di tengah panggung. Pada debat kedua Pilpres 2024, tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ini adalah kesempatan bagi para cawapres untuk memaparkan visi misi mereka sesuai tema tersebut.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Bekasi pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara soal perekonomian warga Bekasi yang dinilai masih sulit. Ia lantas berkelakar menyindir pembangunan mal di Bekasi yang begitu megah, namun tak ada isi uang dalam dompet masyarakat. Ia menyebut hal ini bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat masih memberatkan masyarakat. Menurutnya, definisi negara maju bisa dilihat dari isi dompet warganya. Jika isi dompet rakyat terisi seluruh kebutuhan murah dan punya tabungan, maka bisa dikatakan itu adalah contoh negara maju. Ia juga lantas mencontohkan salah satu yang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yakni akses kesehatan. Ia pun menyinggung akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS dinilai belum efektif. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya jika menang di Pilpres 2024. Pada hari yang sama setelah dirinya dilantik menjadi cawapres, ia berjanji bakal langsung memberantas masalah pinjol dan judi online. Hal itu disampaikan Caimin di hadapan ibu-ibu saat menghadiri acara Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Desember 2023. Ia menilai permasalahan judi online sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim, Caimin mengklaim sangat mengetahui persis bagaimana persoalan pinjaman dan juga judi online. Caimin kemudian berjanji jika menang nantinya akan menyiapkan pinjaman yang normal bukan seperti pinjol ilegal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan pinjaman dan judi online hanya akan bisa diberantas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, ia ingin memberantas kedua persoalan tersebut jika nantinya menang di Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi